Jadi situs liangan itu tidak dihuni sebentar ya. Dari sampel-sampel yang kita kirim ke laboratorium itu menghasilkan angka itu dari abad ke-6 sampai abad ke-10. Nah, artinya materi vulkanik Gunung Sindoro yang meletus abad ke-10 itulah yang mengubur situs Liangan, Kampung Liangan waktu itu. Jadi secara garis besar ada 3 area ya, area peribadatan, area hunian, dan area pertanian gitu. Nah, khusus untuk area peribadatan itu terdiri atas 4 halaman yang sudah kita temukan. Bahwa dari halaman 3 itu kita juga temukan banyak sekali perkakas-perkakas rumah tangga. Artinya bahwa halaman 3 dan halaman 4 itu selain sebagai area ibadah, dia juga area hunian. Tapi dalam hal ini adalah area hunian orang-orang yang mengelola candi. Jadi indikasi pertanian pertama yang ditemukan adalah yoni-yoni yang tidak terkait dengan candi di bukit itu. Itu yoni yang berada di lahan terbuka, biasanya itu merupakan tanda itu area pertanian. Itu pertama kali. Kemudian selain itu yang paling kuat adanya indikasi pertanian adalah ditemukannya alat-alat pertanian seperti cangkul, parang. Ya, jadi situs Liangan itu tidak dihuni sebentar ya. Dari sampel-sampel yang kita kirim ke laboratorium itu menghasilkan angka itu dari abad ke-6 sampai abad ke-10. Letusan-letusan kecil itu sudah akrab misalnya dengan masyarakat Liangan itu. Jadi ketika letusan yang sangat besar abad ke-10 itu masyarakat Liangan itu sudah menyingkir terlebih dahulu. Nah, artinya materi vulkanik Gunung Sindoro yang meletus abad ke-10 itulah yang mengubur situs Liangan, Kampung Liangan waktu itu. Di halaman kedua, teras kedua lebih bawah lagi, itu di sana kita sudah peroleh dengan dua batur. Yang satu itu sudah sebagian besar rusak ya, dengan rusak zaman dulu, bukan karena tambang rusak zaman dulu, kita temukan sudah rusak itu. Kemudian di batur yang kedua itu di samping-sampingnya itu di sisinya kita temukan 12 lubang tiang. Nah, jadi dulunya kita pastikan itu ada tiang dari kayu. Kalau di tingkat prioritas awal yang bisa kita rekomendasikan untuk penanganan pemugaran adalah itu dinding candi yang di samping gereja ini untuk prioritas pertama. Nah, kalau prioritas kedua kita lihat bisa di bagian candi ada 2 candi di situ dengan batur-baturnya sekeliling, meskipun ada beberapa batu yang hilang. Tapi secara struktural di situ itu masih utuh kelihatan. Makanya itu kita masukkan di kategori kedua, prioritas kedua untuk penanganannya. Adapun temuan lain yang di luar semua itu, termasuk misalnya petirtaan yang bagian bawah, kemudian talut-talut yang di luar sana, itu belum kita rekomendasikan penanganan apa-apa, tapi tetap kita akan rekam semua dalam bentuk deskriptif analisis di situ, supaya ada data yang bisa menjadi referensi bagi tindakan selanjutnya. Mikroorganisme tersebut diantaranya yang kita jumpai ada algae, ada lichen atau jamur kerak, kemudian ada algae itu ganggang ya, kemudian ada moss, kemudian ada juga tumbuhan tingkat tinggi. Semuanya kita dapatkan di situ. Tentu saja mikroorganisme yang tumbuh di situ kan juga sedikit banyak mempengaruhi kerusakan dan pelapukan pada struktur pagar tersebut. Internalnya kita bisa lihat sekitar sini. Rupanya ancaman terbesar adalah ini. Aliran air yang di atas ini sudah dekat ke talut itu. Kan hujan akan erupsi dan kemudian sangat ambrol. Kita juga merendam. Nah, perlu mungkin dipikirkan ke depan adalah membuang aliran air ini ketika musim hujan, bulan 11-12 ini. Kemudian juga kita
menghitung juga ada beberapa bagian border yang tererosi tanahnya dan permukaan atau batu kulitnya ini sudah runtuh. Data yang pertama kita ambil itu adalah data potensi arkeologinya. Di mana sih sebenarnya pusat-pusat dari sebaran candi ini? Di bagian utara misalnya, kita lihat seperti apa sebarannya. Setelah diadakan survei itu, pengambilan data-data arkeologinya, data potensi ancamannya, ancaman apa yang mengancam di sini. Di semua temuan indikasi permukaan yang memungkinkan sebuah pemukiman kuno ataupun pemukiman sejaman, kita akan poin di situ. Itulah kemudian yang akan membuat dijadikan sebagai tools untuk atau konten untuk membuat sebuah drenase di kawasan situs Delengen ini. Ya, temanya kebencanaan karena memang ada yang bisa kita pelajari ya masyarakat sekarang. Dari seluruh temuan itu, baik yang ada di stratigrafinya maupun artefak yang diperoleh, itu menunjukkan bahwa bencana itu bisa kapanpun datang. Dan ini mungkin sangat berguna bagi masyarakat di Desa Liangan ini dan sekitarnya. Dan kami sudah survei, kami kemudian menetapkan bahwa lokasi paling tepat adalah di sebelah selatan ya, di daerah ketinggian. Karena selain museum nanti akan menyajikan informasi mengenai situs, bagi pengunjung juga akan memperoleh kenikmatan ya mengenai view di sini, pandangan yang bagus karena ini berada di kaki gunung. Jadi ketika pengunjung berjalan menuju situs hingga di bibir tebing yang bisa kita lihat di belakang kita, itu mereka akan mendapat kejutan gitu ya, karena ada lapisan-lapisan tanah yang menunjukkan peristiwa masa lalu yang terjadi berulang-ulang gitu ya. Yang pertama adalah kita mensosialisasikan kepada masyarakat tentang nilai penting dari objek ini, dari situs ini. Itu kita sampaikan dulu bahwa ini penting, menjadi salah satu penggalan dalam sejarah kebudayaan Indonesia itu ada di sini. Itu diberikan dulu pemahaman kepada masyarakat supaya dia memahami itu, bahwa ini penting dan ini adalah milik mereka karena berada di lingkungan mereka. Itu yang pertama, cara kita melibatkannya. Jadi dalam hal ini masyarakat yang paling utama adalah mereka dilibatkan di dalam pengelolaannya, baik itu pengelolaan dalam rangka pelestariannya maupun untuk pemanfaatannya nantinya. Ada yang terlibat menjadi tenaga pelestari yang dimasuk sebagai honorer atau staf di BPCB Jawa Tengah, maupun yang dibawa Pemda, pemerintah daerah dari dinas kebudayaannya. Selain itu, masyarakat nanti bisa mengelola homestay yang ada di sini, warung-warung souvenir, ya, warung makan. Nah, diarahkan ke sana apabila nanti sudah dikembangkan untuk menjadi objek wisata.